Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Aziza Rahmadanti dengan NIM 2104545. Saya dari mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial jurusan Pendidikan Geografi. Baiklah, hari ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah geografi tanah, yaitu membahas tentang pelapukan. Pertama, yaitu kita akan menjelaskan tentang apa itu pelapukan. Pelapukan adalah suatu bentuk fenomena alam yang terjadi di permukaan bumi, identik dengan pembentukan batuan-batuan dan bentang alam lainnya. Pelapukan membutuhkan waktu yang sangat lama dipengaruhi oleh faktor-faktor terjadi di sekitarnya. Nah, pelapukan adalah sebuah peristiwa proses penghancuran massa batuan baik yang terjadi secara fisika, kimia, dan biologis, dan umumnya terjadi pada jangka waktu yang lama. Terjadinya proses pelapukan ini biasanya juga dipengaruhi oleh cuaca. Pelapukan terjadi pada batuan akan mengubah batuan yang mengalami proses pelapukan ini berubah menjadi tanah. Selanjutnya kita akan membahas itu faktor penyebab terjadinya pelapukan. Pelapukan terjadi pada batuan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu ada 4 faktor yang mempengaruhi terjadinya pelapukan batuan. Faktor tersebut yaitu yang pertama yaitu karena struktur batuan. Struktur batuan merupakan sifat fisik dan kimia yang sudah dimiliki oleh batuan. Sifat fisik batuan tersebut dapat seperti warna batuan, sedangkan sifat kimia batuan misalnya seperti unsur-unsur kimia yang terkandung di dalam batuan tersebut. Kedua sifat inilah yang dapat menyebabkan perbedaan daya tahan batuan terhadap proses pelapukan. Ada batuan yang lebih mudah untuk mengalami pelapukan, dan ada juga batuan yang lebih sukar atau susah mengalami pelapukan. Contoh batuan yang mudah lapuk misalnya yaitu batuan lempeng atau batuan sedimen. Sedangkan contoh batuan yang sukar lapuk adalah batuan beku. Nah, dari warnanya juga kita bisa membedakan batuan yang mudah lapuk dan sukar lapuk, yaitu seperti batuan yang mudah lapuk itu seperti batuan yang berwarna coklat atau kuning yang mengandung kandungan Fe atau besi, itu biasanya mudah lapuk. Dan batuan yang sukar lapuk itu bisa batuan yang memiliki sifat padat, biasanya berwarna hitam, dan intensitas batuannya itu sangat padat. Itulah contoh batuan yang sukar itu melapuk. Yang kedua yaitu yang mempengaruhi pelapukan yang kedua itu keadaan topografi atau ketinggian tempatnya. Topografi merupakan kondisi permukaan bumi. Topografi ini juga turut mempengaruhi terjadi proses pelapukan. Contohnya batuan di daerah yang lereng curam cenderung mudah mengalami pelapukan bila dibandingkan dengan batuan yang ada di daerah landai. Di lereng curam,
Batuan dapat dengan mudah terkikis. Batuan-batuan ini akan mudah terlakukan karena secara langsung bersentuhan dengan cuaca sekitar. Namun, di daerah lereng yang landai atau rata, batuan cenderung terselimuti oleh berbagai endapan. Hal inilah yang membuat batuan di wilayah landai lebih lambat mengalami proses pelapukan. Jadi, batuan di lereng yang curam itu akan lebih mudah mengalami pelapukan karena bersentuhan langsung dengan keadaan cuaca. Seperti langsung terpapar dengan panas matahari, hujan, angin, sehingga membuat batuan daerah lereng itu cepat melapuk. Sedangkan batuan di daerah landai itu akan lebih lama melapuk karena terselimuti oleh berbagai endapan. Faktor yang tiga yaitu faktor cuaca dan iklim. Ada juga unsur cuaca dan iklim yang sangat berpengaruh terhadap proses pelapukan. Faktor cuaca ini meliputi suhu udara, curah hujan, sinar matahari, atau angin. Di daerah iklim lembab dan panas, batuannya akan lebih cepat mengalami proses pelapukan dibandingkan daerah dengan iklim dingin. Karena jika cuaca sering berganti, seperti terjadi pergantian temperatur antara siang yang panas dan malam yang dingin begitu terasa, maka hal ini semakin mempercepat proses pelapukan. Misalnya di suatu daerah kan pada siang harinya itu sangat panas dan malam harinya dingin, akan lebih mudah batuannya mengalami pelapukan dibandingkan dengan daerah cuaca dingin, karena mau siang, pagi, siang, sore, malam cuaca akan tetap dingin sehingga menghambat terjadinya pelapukan karena tidak terjadinya pergantian suhu cuaca yang ekstrim. Yang terakhir yaitu faktor mempengaruhi lama dan cepatnya pelapukan yaitu keadaan vegetasi. Vegetasi atau tumbuh-tumbuhan dapat menjadi faktor penyebab pelapukan. Tumbuhan memiliki akar-akar yang dapat menembus celah-celah batuan. Apabila akar tersebut semakin membesar, maka kekuatan pun juga akan semakin besar sehingga mampu menerobos batuan, membuat batuan jadi lapuk. Selain itu, serasa dedaunan yang guntur juga dapat mempercepat proses pelapukan batuan. Serasa batuan mengandung zat asam, arang, dan zat humus yang dapat merusak kekuatan batuan. Nah, jadi keadaan vegetasi ini juga menjadi faktor penyebab terjadinya pelapukan. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis pelapukan. Pelapukan dibedakan menjadi beberapa jenis. Jika dilihat dari prosesnya, pelapukan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu pelapukan mekanik, pelapukan kimia, dan pelapukan organis. Masing-masing ini memiliki proses penyebab terjadinya pelapukan. Yang pertama itu pelapukan mekanik. Pelapukan mekanik ini juga disebut juga sebagai pelapukan fisis. Pelapukan mekanik
Ini merupakan proses atau peristiwa hancurnya dan lepasnya material batuan yang terjadi tanpa mengubah struktur kimia batuan tersebut. Lapukan mekanik adalah proses penghancuran bongkar mekanik bongkar batuan menjadi bagian-bagian batuan yang lebih kecil. Adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pelapukan mekanik, yaitu yang pertama faktor perbedaan temperatur. Adanya perbedaan temperatur dapat mengakibatkan batuan mengalami proses pemuaian. Hal ini terjadi saat cuaca panas, sedangkan batuan akan sekaligus mengalami pengerutan pada waktu dingin. Apabila proses ini berlangsung terus-menerus, maka lambat laun batuan akan mengelupas, terbelah, dan pecah hingga menjadi bongkahan-bongkahan kecil. Yang kedua yaitu erosi. Akibat erosi terjadi di daerah pegunungan, maka dapat membuat air membeku di sela-sela batuan. Air membentuk di sela batuan ini, volumenya akan membesar karena air tersebut akan menjadi tenaga penekan yang merusak struktur batuan di sekitarnya. Selanjutnya yaitu pengaruh kegiatan makhluk hidup. Ini juga akan mempengaruhi pelapukan fisika. Karena makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan bisa membuat batuan mengalami pelapukan mekanis. Misalnya akar tumbuhan dapat merusak struktur batuan. Itu dengan hewan juga membawa butir-butir batuan dari tanah permukaan. Dan selanjutnya yaitu berubahnya air garam menjadi kristal. Ini biasanya terjadi pada air tanah yang mengandung garam. Sebab di siang hari air akan mengubah dan akan menguap dan garamnya akan mengkristal. Kristal garam ini sangat tajam sehingga dapat merusak batuan yang ada di sekitarnya, terutama batuan karang yang ada di daerah pantai. Lapukan mekanik ini juga disebut dengan pelapukan fisika atau bisa kita sebut juga pelapukan ini mengubah bentuk batuan secara fisik. Di PPT ini kita bisa melihat contoh pelapukan mekanis atau pelapukan fisika di gambar nomor 1. Ini adalah contoh pelapukan mekanis. Yang kedua yaitu pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi ini merupakan proses pelapukan massa batuan yang disertai adanya perubahan susunan kimia. Pelapukan kimiawi ini dapat terjadi dengan bantuan proses dan dibantu suhu yang tinggi. Proses terjadinya pelapukan kimia ini juga disebut dengan dekomposisi. Pelapukan kimiawi ini dikenal memiliki 4 proses pelapukan. Yang pertama yaitu hidrasi. Hidrasi merupakan proses pembentukan batuan yang terjadi dengan cara mengikat batuan di atas permukaannya saja. Kedua, hidrolisa. Hidrolisa merupakan proses penguraian air H2O terhadap unsur-unsurnya sehingga menjadi ion-ion positif dan negatif. Jenis proses pelapukan hidrolisa biasanya berkaitan dengan pembentukan tanah liat. Proses yang ketiga yaitu oksidasi. Oksidasi merupakan proses pengakaran besi. Batuan yang mengalami proses oksidasi
pada umumnya memiliki warna kecoklatan karena terdapat kandungan besi dalam batuan yang mengalami pengkaratan. Proses pengkaratan seperti ini langsung sangat lama sehingga batuan mengalami pelapukan. Proses yang terakhir yaitu proses karbonasi. Karbonasi merupakan proses pelapukan batuan yang terjadi karena karbon dioksida atau CO2. Gas karbon dioksida ini terkandung dalam air hujan saat masih menjadi uap air. Umumnya jenis batuan yang mudah mengalami karbonasi adalah jenis batuan kapur. Gambar pelapukan kimia bisa kalian lihat contoh di PPT ini yang nomor 2. Ini adalah contoh pelapukan kimia. Terakhir yaitu pelapukan biologis atau organik. Pelapukan organik juga disebut sebagai pelapukan biologis ini merupakan proses pelapukan batuan yang terjadi pengaruh makhluk hidup. Pelapukan organik dapat bersifat kimiawi maupun mekanis. Hanya saja yang menjadi pembedanya adalah subjek pelakunya, yaitu manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan. Contoh pelapukan ini biasanya terjadi akibat lumut, cendawan, atau bakteri yang merusak permukaan batuan. Nah, di PPT bisa kita lihat ini adalah contoh pelapukan biologis. Bisa dilihat bahwa batuan ini ditumbuhi oleh tumbuhan, tindakan menyebabkan pelapukan. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sadar diri bahwa materi yang saya sampaikan pasti masih banyak ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.